Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rika Fatila, bimbingan konseling. Dan di sini saya akan menjelaskan cara belajar efektif dan efisien. Apa sih itu belajar? Jadi belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Jadi belajar itu dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah lakunya yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Jadi misalnya ada seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tua. Bisa merangkak dan berdiri, dituntun untuk mulai melangkah yang pada akhirnya si anak itu bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkah kakinya, dan kemudian si anak itu bisa dapat berjalan dengan sempurna. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi hasil belajar di sini ada kondisi internal dan eksternal. Kondisi internalnya ada 6, yaitu 1. Fisik atau jasmania. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa itu dalam kondisi sakit, bisa secara tiba-tiba kan terjadi sakit kepala, bisa sakit perut, dan siswa sedang menjalani perawatan operasi, amandel, jantung, paru-paru, kecelakaan lalu lintas sejenisnya. Dan yang kedua ada psikis atau kejiwaan. Artinya apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajarnya kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa diliputi rasa ketakutan, kecemasan, adanya konflik batin, diliputi rasa kecewa serta gangguan psikis lainnya. Dan yang ketiga adanya kemauan niat yang muncul dalam diri individu, dan kemauan atau niat tersebut benar-benar tulus, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa niat belajar dengan sungguh-sungguh karena belajar di sekolah itu merupakan suatu kebutuhan diri sendiri. Apabila ingin mencapai masa depan yang gemilang, siswa juga berniat bahwa saya harus menjadi orang yang sukses dan saya berhasil dalam sekolah dan karir saya. Saya tidak boleh bermalas-malasan dalam hidup ini dan saya harus bekerja keras. Dan selanjutnya ada kecerdasan. Jadi kecerdasan itu juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Jadi disimpulkan akan mampu mengikuti belajar di sekolah maupun sekolah umum dengan lancar selama ia tidak mengalami gangguan lainnya. Demikian juga aktivitas dan hasil belajar di sekolah jika dibandingkan dengan seseorang yang kecerdasannya itu normal. Dan selanjutnya minat juga menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Minat juga tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya akan aktivitas dan hasil belajarnya yang dicapai juga tidak optimal. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu seseorang terus-menerus untuk belajar mencintai, menyenangi suatu objek belajar, sehingga pada akhirnya mampu dengan seutuhnya tertarik yang kuat dan mencintai dengan setulus-tulusnya objek belajar tersebut, yang pada akhirnya motivasi belajar semakin meningkat untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Dan yang keenam ada motivasi. Di sini motivasi itu adalah dorongan yang ada pada diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu. Motivasi juga bisa dikelompokkan menjadi dua ya, ada motivasi internal dan motivasi eksternal.
Jadi motivasi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya, belajar adalah suatu kebutuhan untuk masa depan dan sejenisnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang dilakukan seseorang karena adanya faktor dari luar. Kedua motivasi tersebut mungkin sudah dilaksanakan baik orang tua, terus guru atau suatu lembaga. Alangkah baiknya seseorang memiliki motivasi internal yang kuat sehingga aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Dan ada kondisi eksternal. Di sini kondisi eksternalnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya itu di penunjang keberhasilan belajar juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Jadi sarana prasarana ini juga bisa dari siswa dan dari lembaga pendidikan. Misalnya di rumah mempunyai sarana prasarana penunjang keberhasilan belajar. Dan sedangkan di sekolah, sarana dan sarananya penunjang belajar juga lengkap sarana dan prasarana belajar. Jadi misalnya ada buku-buku, terus ada paket, buku, catatan, ruang laboratorium, komputer, laptop, dan hotspot sejenisnya Dan yang kedua ada lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu di mana individu tinggal dan lingkungan bermain individu itu akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar. Jadi apabila lingkungan sekitar sangat mendukung kemajuan individu, maka keberhasilan belajar dapat tercapai. Di sini ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif. Di antaranya ada belajar mandiri. Jadi belajar mandiri itu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Jadi kedua hal itu sangat berbeda artinya. Yang benar adalah belajar atas inisiatif diri sendiri. Karena dengan begitu diri kita akan merasa teringat akan hal yang kita pelajari. Karena kita tertarik pada hal tersebut. Dan yang kedua ada media belajar. Jadi media belajarnya itu adalah sebuah sarana kita yang akan membuat kita dalam belajar. Karena kita tinggal membaca dari media itu sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Ini juga butuh kita cari sesuai yang akan kita pelajari. Bentuk sumber belajar banyak, diantaranya ada buku, transparansi, film dengan topik tertentu, internet, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada strategi atau cara belajar. Di sini juga sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Dan strategi belajar efektif di SMK, sekolah menengah kejurusan SMK, banyak melakukan praktis sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Untuk itu, perlu mengetahui cara belajar efektif untuk mempelajari materi pelajaran yang bersifat teoritis, matematis, serta mata pelajaran yang dipraktikumkan sehingga memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi keahliannya. 1. Ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tergantung gaya belajar yang sesuai dengan Anda. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, terus suasananya hening, terus belajar di tempat-tempat yang sejuk dan nyaman seperti di taman, di sawah, perkebunan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Jadi kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Jadi carilah intisari dari pelajaran tersebut, kemudian dipahami. Dan yang ketiga ada metode mempersingkat atau memotivasi menyerupai nama sesuatu. Jadi untuk mempermudah hafalan, Anda bisa digunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi.
Ini sangat penting digunakan dan otak tidak terbebani dengan hafalan-hafalan berat. Dan yang keempat ada mengingat yang dipelajari. Jadi setelah belajar beberapa waktu, tutuplah buku pelajaran tersebut dan Anda bisa memejamkan mata untuk menggambarkan yang dibaca. Dan yang kelima, ada belajar rutin tapi jangan lama. Jadi dengan rutin belajar Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Jadi cara belajar efektif untuk pelajaran yang berbasis matematis ada ciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadi ada banyak cara untuk menciptakan belajar yang nyaman. Jadi tergantung gaya belajar yang sesuai dengan Anda. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, suasana hening, terus belajar di tempat-tempat yang sejuk dan nyaman seperti di taman, di sawah, di perkebunan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Jadi kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Carilah intisari dari pelajaran tersebut kemudian dipahami. Dan yang kedua, belajar dengan memahami bukan menghafal. Yang ketiga ya, jadi hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, hanya saja kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah dengan memahami teori pelajarannya. Dan yang keempat, belajar dengan praktik. Jadi, mempraktikkan semua materi yang pernah diajarkan oleh guru akan membuat Anda jauh dari kebosanan dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Misalnya pelajaran IPA, fisika, matematika, dan lain-lain. Dan yang terakhir, belajar secara berkelompok. Jadi belajar secara berkelompok ini sangat penting untuk meningkatkan minat dan semangat belajar. Dengan teman sebayanya akan lebih leluasa mendiskusikan hal-hal sulit yang tidak mereka pahami. Dengan demikian akan mempunyai semangat untuk belajar tanpa ada rasa malu atau minder. Cara belajar efektif untuk pelajaran di SMK yang dipraktikum. 1. Pahami teorinya untuk setiap mata pelajaran yang dipraktikkan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih. Dan yang kedua, buat peta pikiran mind mapping untuk memudahkan memahami dan mempraktikkan teorinya sehingga ketika dipraktikkan akan lebih cepat untuk dipahami. Dan yang ketiga, perhatikan setiap instruksi dari guru. Jadi ikuti setiap tahapannya dan jangan lupa ya bertanya apabila ada sesuatu yang Anda belum dipahami. Dan yang keempat ada pelajari dan pahami betul setiap tahapan dan praktikum karena praktikum ke-1 dan ke-2 dan seterusnya saling terkait. Apabila tahapan praktikum 1 tidak Anda pahami, maka Anda berpengaruh terhadap semangat dan kelancaran praktikum berikutnya. Dan yang kelima, pelajari mind mapping setiap tahapan praktikum dan terus latihan praktik agar terbiasa terlatih sehingga memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Jadi penjelasan dari cara belajar efektif sudah dijelaskan ya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.